Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi juga sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang sekali ketemu sama calon-calon bidadari surga. Amin. Udah sholat subuh semuanya ya. Masya Allah. Jamaah, kalau kita sudah meninggal nanti, kita pasti akan meninggalkan semua yang ada di dunia ini ya. Dalam kubur kita akan sendirian. Dan mungkin kita akan bertanya-tanya nih, apakah kita langsung disiksa gitu ya? Atau apakah kita langsung mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang sudah kita lakukan di dunia ini? Nah, pagi hari ini akan kita bahas ya. Tema kita adalah hal-hal yang belum diketahui tentang kuburmu. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita semangat untuk belajar pagi hari ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Langsung aja nih, untuk yang pertama aku punya tayangan. Haru, pemakaman siswi jatuh dari lantai 4. Kita lihat tayangannya, silakan. Suasana haru mengiringi kepergian jenazah Rianti pada Rabu pagi. Keluarga, kemudian tetangga dan kerabat serta guru almarhumah beramai-ramai mengantarkan almarhumah ke tempat peristirahatannya terakhir. Ada seorang guru almarhumah jatuh pingsan karena tak kuasa saat melihat jasad Arianti diturunkan ke liang lahat. Diberitakan sebelumnya Arianti yang merupakan siswa kelas 6 SDN Petukan Utara yang diduga melompat dari lantai 4 gedung sekolah pada Selasa pagi kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau misalnya hal tersebut terjadi kepada seseorang, Ustaz Maulana, kehilangan seseorang yang disayang. Ya. Terus orang itu sedihnya berlarut-larut sampai histeris apa segala macam. Itu benar gak sih akan menghambat orang yang meninggal itu di dalam kubur? Berarti kita gak boleh bersedih atau bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz Maulana. Izin, makasih banyak Mas Soni, izin Ustaz Bani dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah, tabarakallah. Kita sudah berada di awal-awal Jumadil Akhir. Tepatnya 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Bu. Berarti tinggal 84 hari lagi Ramadan. Masya Allah. Berbicara tentang bersedih ketika ada yang meninggal. Bersedih. Mohon maaf ya, ketika ada orang yang mau meninggal, itu banyak prosesnya. Ada tanda-tandanya. Kemudian mohon maaf, orang yang sudah meninggal itu mengalami proses menjelang apalagi yang disebut sakaratul maut. Kalau memang ada yang bertanya, apakah orang yang sudah meninggal itu tahu kalau dia akan meninggal? Iya, kalau orang yang baik pasti ada pemberitahuan. Ya, ada tanda-tandanya. Cuma kita kadang-kala tidak mengetahui. Nah, dalam hal inilah kita bersyukur adanya tanda-tanda ini sehingga kita tidak terlalu kaget. Kayak saya ya, sama istri saya kan saya tidak terlalu kaget karena saya sudah agak tahu sedikit bahwa ini kayaknya enggak lama lagi. Ya, tinggal sehari lah, tinggal beberapa jam lah. Jadi ketika meninggal saya tidak terlalu kaget, tapi tetap sedih sih. Ya Allah. Nah, ketika bersedih, kata Mas Soni tadi, apakah boleh menangis? Jawabannya boleh. Tidak ada salahnya orang menangis. Menangis itu boleh nih. Yang tidak boleh meratap. Oh, yang menangis boleh, meratap tidak yang boleh. Yang meratap yang tidak boleh. Karena kalau kita meratap kita menyiksa. Menyiksa siapa? Orang yang meninggal. Oh ya Allah. Dia kaget bangun lagi. Kenapa nih katanya kita gaya? Mereka melihat keluarganya yang bersedih itu. Oke, berarti bersedih boleh, tapi jangan sampai meratapi. Jangan sampai meratap. Meratap itu apa?
menangis sambil mulut. Oh ya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangannya untuk guru-guru kita. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi ya. Bahas mengenai yang di dalam kubur. Ustadz Syam izin nanya. Ya siap. Auzubillahi min zalik ya. Mungkin siksa kubur itu akan didapatkan buat orang yang sering melakukan kesalahan begitu di dunianya gitu ya Ustadz Dan ya. nyata adanya. Dan nyata adanya. Betul. Nah, aku pengen tahu kalau memang nyata adanya di dalam kubur itu katanya terang atau maksudnya kalau gelap kan sudah pasti ya. Maksudnya terang itu dalam hal apa gitu. Terus apakah dipindahkan ketika kita disiksa atau kita tetap di tempatnya itu bagaimana sih sebenarnya Ustadz? Silakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz. Tabe guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Soni, jamaah di studio dan jamaah di rumah. Kita buka Al-Quran surah Ghafir ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون آل فرعون أشد العذاب. Neraka itu diperlihatkan kepada mereka para pengikut Fir'aun pagi dan siang hari. Pagi dan sore diperlihatkan silih bergantinya waktu, senantiasa di pagi dan sore diperlihatkan terus adabnya. Kemudian wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari terjadinya kiamat, sudah selesai alam barzakh akan dipindahkan lagi, maka dikatakan adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Dari sini kita mengambil pelajaran, ulama kita memberikan pelajaran, ternyata di kubur udah disiksa. Apa saja siksaan di dalam kuburnya bisa kita gambarkan secara garis besar. Siksaan yang pertama, ada orang yang disempitkan kuburnya. Jadi kalau kita membahas tentang azab kubur, jangan lupa juga sampaikan tentang nikmat kubur. Karena kalau kita dengar ada orang yang disempitkan kuburnya, ada pula yang diluaskan kuburannya. Kalau ada orang yang digelapkan kuburnya, ada juga yang diterangkan kuburnya. Kalau ada orang di kuburnya dipukul, dipalu, di dalam kuburnya ada juga orang yang senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan bahwasanya orang tersebut ketika dimasukkan ke dalam kuburannya, maka disempitkan kuburannya. Itu yang pertama yang bisa kita mengambil pelajaran daripada azab kubur. Ibu-ibu di sini kan tidak diperkenankan untuk datang melihat penguburan. Tapi ibu-ibu boleh bertanya kepada suami ibu, tanya kalau habis datang lihat orang dikuburkan, subhanallah, kadangkala kalau kita habis gali kuburan itu, Ya. kalau habis gali kuburan kemudian jenazah dimasukkan kan ditutupi papan tuh. Pakai papan ya. Berarti secara logika tanah sisanya lebih atau kurang? Lebih. Lebih harusnya. Ya. Tapi banyak di antara orang yang dikuburkan menjadi kurang tanahnya. Ah, ya Allah. Kenapa? Saking luasnya kuburannya di dalam. Ya Allah. Karena dari situ saja sudah dikasih lihat sama Allah, ini orang luas kuburannya karena kurang tanah buat nutupinnya. Subhanallah. Kemudian digelapkan kuburnya, itu di antara adabnya kuburan. Kemudian ada juga orang yang dipukul, dipalu. Itu semua datang setelah pertanyaan mungkar nakir. Wallahu ta'ala alam. Makanya kita harus bersiap untuk itu ya Ustaz. Ya. Betul, siap. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ya. Sony. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita, Masya Allah. Gimana pembahasannya? Jadi takut atau semakin tertarik? Hah? Kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Ustadz Bani izin dong Ustadz. Apa kabar Ustadz? Lama kita nggak ketemu ya. Masya Allah. Ustadz kan orang kalau berziarah tuh kan kadang ya pengen banget deket banget ya. Karena sayangnya dengan orang yang sudah dikubur, yang sudah meninggal. Kayak deket banget pengen sampai didekap apa sampai mungkin sampai menginjak atau mungkin disentuh gitu tanah kuburnya. Sebenarnya boleh gak sih kalau kita ziarah tanah kuburnya itu kuburannya kita nggak sengaja atau mungkin kita injek atau kita dudukin gitu Ustadz. Silakan Ustadz Bani. Ya, mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada serta ibu-ibu yang ada di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah.
Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan dalam Minhajul Abidin bahwasanya menginjak dan menduduki kuburan itu hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama ada yang sampai mengharamkan. Kenapa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Seseorang menduduki bara api. Dengan bara api yang dia duduki itu lama-lama membakar pakaiannya. Lalu tembus mengenai kulitnya, kepanasan, terbakar dia. Khairun lahu, lebih baik itu dia lakukan daripada duduk di atas kuburan. Insya Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau orang duduk di atas kuburan apalagi sampai menginjaknya, ini termasuk perbuatan yang dilarang dalam agama. Makruh, bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Tapi kata Al-Khatib Asy-Syarbini, beliau mengatakan illa li darurah. Asy-Syirazi mengatakan illa li hajah, kecuali karena darurat atau karena kebutuhan. Misalnya, ini mau memakamkan jenazah kan bawa keranda. Ini banyak nih orang, 4 orang. Lewat, jalannya sempit, memang banyak kuburan. Mau gimana lagi? Oh, itu nggak apa-apa ya? Darurat, nggak mungkin. Aduh gimana nih, aduh gimana nih. Nggak bisa nanti. Atau nanti pas begitu menguburkan banyak keluarga, famili, kerabat yang datang mengantarkan ke pemakaman, tempat untuk berdiri nggak ada. Maka kemudian tanpa sengaja atau mungkin bahkan sengaja karena darurat atau hajah nggak apa-apa. Selama dalam dirinya bukan untuk menghinakan. Itu karenanya Syihabuddin Ar-Ramli mengatakan kenapa dilarang, kenapa dimakruhkan bahkan sampai diharamkan kita menginjak dan duduk di atas kuburan. Karena ini adalah takriman li Bani Adam. Untuk memuliakan, menghormati jenazah manusia ini. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dalam surat Al-Isra ayat 70, kami muliakan manusia anak keturunan Adam. Kami muliakan mereka, kami bawa mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan kemuliaan kepada mereka yang tidak kami berikan kepada makhluk manapun. Maka mohon maaf, manusia kalau mati itu tidak disebutnya mati. Meskipun dalam bahasa Arab mati. Tapi bilangnya meninggal. Kemana Bapak itu? Udah mati Ustadz. Nah enggak, bilangnya meninggal. Meninggal harusnya. Meninggal. Bahkan jenazahnya enggak boleh dibilang bangkai, dibilangnya jenazah. Jenazah. Begitu kita menghormati manusia, hidup maupun sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Berarti hukumnya sebenarnya makruh, diperbolehkan kalau darurat, yang penting tidak ada niat untuk menghinakan. Betul. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Bani. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Semangat ya untuk hari ini ya. Begitu juga jamaah yang ada di rumah nih. Karena yang pertama ini aku mau bacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam Itu Indah dari jamaah yang ada di rumah. Dari @Reza Rahmadani. Assalamualaikum Ustadz. Kan katanya kalau baru meninggal nanti ketika ditinggal keluarganya langsung ada malaikat yang tanya Ustadz. Boleh nggak sih latihan dulu gitu Ustadz? Hah? Kalau boleh Ustadz bisa bantu ngelatih saya nggak? Waduh. Saya takut banget Ustadz masuk neraka. Lah disangka ada bimbelnya kali ya. Pengen latihan dulu. Ustadz Maulana mau ngeles? Ada latihannya. Mau, serius? Ayo ibu-ibu semua latihan. Hah? Tarik napas dulu. Mau. Ayo bu, latihan bu. Tarik napas semua. Ayo bu. Ya Allah. Lepaskan. Ah, Ingat yang menjawab itu bukan kita. iya. Amal perbuatan kita. Makanya perbanyak ibadah. Ntar lagi kita akan bahas gimana cara. Udah siap emang. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Tarik lagi napas bu. Kalau langsung dipanggil, Lepaskan. Nauzubillah min zalik. La ilaha. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong, kita masih di Islam Itu Indah. Kita masih semangat untuk belajar pagi hari ini ya. Tema kita juga masih sama, hal-hal yang belum diketahui tentang kuburanmu. Aku punya tayangan lagi nih, aku kasih tahu ya. Perawat Palestina bersyukur suaminya mati syahid dalam perang. Kita lihat tayangannya, silakan. Pasukan Israel terus mengempur jalur Gaza hingga banyak korban. Bahkan beredar video diduga perawat di Palestina berteriak histeris mengetahui suaminya mati syahid. Perawat tersebut bekerja di rumah sakit Al-Sifa di kota Gaza. Ketika bekerja, ia menemukan suaminya tidak bernyawa bersama dengan korban lainnya akibat perang Hamas Israel.
Masya Allah, tabarakallah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustadz Bani mungkin buat sebagian orang mendapat kesempatan mati syahid itu sesuatu yang luar biasa ya Ustadz ya. Tapi bagaimana kalau keadaannya orang yang mati syahid ternyata masih meninggalkan hutang Ustadz? Bagaimana Ustadz? Silakan. Mohon izin guru kami, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni, ibu-ibu yang ada di studio, dan semua jamaah Islam itu indah dimanapun berada. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Di dalam surat Ali Imran ayat 169 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kalian kira, jangan kalian sangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu amwata. Mereka mati tanpa ada sesuatu. Jangan dikira mereka mati sia-sia. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap hidup di sisi Allah, yurzaqun. Mereka diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bergembira, mereka bahagia dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mati syahid, ruhnya itu dibawa oleh burung yang terbang di sekitar surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka masih di alam barzakh tapi sudah dibawa oleh burung survei ke surga Mas Soni. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Maka setiap orang yang mati syahid, setelah dia tahu nikmat yang dia dapatkan, dia berangan-angan, ya Allah balikin saya ke dunia, saya biar hidup sekali lagi, biar saya terbunuh lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kayak orang sisi tur ya. Betul, Sisi pengen tur datang kalau ke Mekah, lagi. kan? Pergi ke Arafah, Mina dan sebagainya. Ah benar, Masya Allah. Lalu ada sahabat datangnya Rasul, saya ini banyak dosa. Banyak salah dan khilaf saya. Kalau saya berangkat ke medan pertempuran, saya berjuang di jalan Allah, apakah dosa-dosa saya diampuni? Apakah dosa-dosa saya dibersihkan dan dihapuskan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza kunta fi sabilillah." Benar, semua dosamu akan dihapuskan dan dibersihkan sekiranya kau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul panggil lagi, "Tadi apa katamu?" "Dosa saya dihapuskan ya Rasul." "Betul." "Illadain," kecuali hutang. Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaghfiru li syahid kulla dzambin illa dain. Semua dosa yang pernah dilakukan oleh orang yang pergi ke medan pertempuran, dia syahid di sana, semuanya dihapuskan oleh Allah illa dain, kecuali hutang. Masya Allah. Kata Al-Munawi, semua hak yang berkaitan dengan hak orang lain tentang darah, harta, atau kehormatan, semuanya tidak bisa dihapuskan dengan mati syahid. Tetap, meskipun dia mati syahid, terbunuh di medan pertempuran, tapi kalau ada hutang, belum bisa selesai, harus diselesaikan besok. Dan besok kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa samma dinarun wala dirham. Udah nggak ada lagi rupiah, nggak ada lagi dinar, nggak ada lagi dirham, nggak ada lagi dolar. Dengan apa dia bayar? Qudiya min hasanatihi. Semua amal ibadahnya itu diberikan kepada orang yang memberikan hutang, wal'iyadzubillah. Karenanya jangan sampai gara-gara pinjam dulu dong 100, pahala terhapus, silaturahim terputus, masuk surga jadi pupus, nggak jadi. Yang mati syahid aja hutang nggak nyampe ke surga, apalagi yang matinya sakit. Matinya bukan karena syahid, maka itu siapapun yang punya hutang, usahakan bayar sebelum kita bayar dengan pahala dan ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Berarti untuk jaga-jaga bayar dulu utang dalam kondisi Benar. apapun gitu ya. Benar. Terima kasih Ustadz Bani. Sama-sama. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita. Jadi ingat ya, yang punya hutang kalau ada rezeki dibayar. Masya Allah. Pengen tahu ini jamaah datang dari Pemalang, Masya Allah, karena udah jauh-jauh datang aku kasih kesempatan untuk nanya ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Sebelah sini dulu ya, sebelah sini dulu. Ibu, udah boleh turun tangannya Bu. Yang lain udah turun Ibu masih begini aja nih. Ketinggalan Bu. Masya Allah, Ibu nanya dulu ya. Terima kasih ya Bu ya. Silakan Ibu berdiri, Ibu namanya siapa, dari mana, kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maimunah, berasal dari Majelis Taklim
Asyifa Paduraksa Pemalang, Jawa Tengah. Tepuk tangannya dong, Masya Allah. Saya di sini mau bertanya pada Ustadz Maulana. Ayo lo, disamperin Ustadz Maulana. Iya, mau nanya apa Ibu? Assalamualaikum Pak Ustadz Maulana. Ustadz nanti ibunya grogi. Pak Ustadz Maulana, Ya, sebenarnya ada nggak sih aktivitas sehari-hari kita yang ternyata kalau diabaikan bisa membuat kita mendapatkan azab di alam kubur? ada. Terima kasih. Silakan dijawab Ustadz Maulana. Saya langsung aja ya, Ustaz Bani, Ustaz Sam. Ini sangat penting nih. Buat semuanya, jangan sepelekan hal ini. Karena bisa jadi hal ini bisa menyebabkan banyak tersiksa di kubur. Apa itu? Apa itu? Gara-gara kencing. Gara-gara pipis. Wah, Tidak beres. hah, nggak beres. Iya. Makanya pipis jangan berdiri laki-laki. Duduk coba. Jongkok maksudnya. Ceritanya lagi di situ ya, ceritanya lagi di WC ya. Jongkok. Jangan berdiri. Karena kapan berdiri tidak sempurna pipisnya. Pasti ada yang tersisa. Nanti pas pergi ada bonus. Ada lagi yang keluar. Minimal gini. Batuk. Berdam-dam supaya sisanya keluar. Oh. Atau dipelintirin. Hah? Ya atau digini-giniin. Oh. Karena kenapa? Ada 4 yang paling banyak disiksa di kubur. Yang pertama, orang yang, mohon izin saya sampaikan ini, yang tidak bagus istinjaknya, pipisnya. Bersucilah dari kalian dari kencing. Karena kebanyakan azab kubur itu berasal daripadanya. Yang kedua, yang paling banyak disiksa di kubur adalah para pembohong. Hati-hati kalau berbicara, jangan sampai permudah. Semalam saya nanya sama anakku, Aira itu nasihatin adik-adiknya, jangan bohongnya nggak boleh. Itu digunting lidah, seneng laku. Yang ketiga, jamaah, yang paling banyak disiksa di kubur adalah provokator. Wah, Yang suka asut-atus orang. hasut-hasut. Ya, yang pergi gosip-gosip. Ayo lo. Terakhir, Hah, yang keempat, apa? pengkhianat. Wah, Udah mau beritahu kalau dia milih nanti dia Oh. pengkhianat. wah, Ngambil pengkhianat. Jadi jangan ya. Ya. Tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Masya Allah. Terjawab ya Bu. Ibu kirain masih mau tepuk tangan terus. Enggak ya? Tadi angkat tangan terus, tepuk tangan terus. Masya Allah. Nah, Ibu nanya deh. Soalnya saya lihat Ibu lipstiknya paling merah di sini. Masya Allah. Silakan berdiri Ibu. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Lestari dari Majelis Asyifa Paduraksa Pemalang. Tepuk tangan untuk Umi Lestari. Tanya dong Ustadz, Iye. Ustadz Sam, Oh Ustadz Syam boleh. Ya Bu Syifa. apakah orang yang sudah meninggal dunia bisa melihat keluarganya yang masih hidup? Siapa tuh Ustadz? Gak tahu sih. Gak tahu ya? Kok gak tahu? Terus siapa yang jawab? Ibu terima kasih udah bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Syam. Bapak Guru Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Soni, jamaah di studio, jamaah di rumah. Kita buka Al-Quran Surah Al-Isra ayat 85, ayat 86. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Allah. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. Kalau dipertanyakan tentang ruh, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 85, "Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Kita tuh sedikit sekali ilmunya yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya pas ditanya tadi saya bilang saya tidak tahu. Tapi kita akan melihat bagaimana jawaban para ulama kita. Kata Imamul Haddad dalam beberapa literatur beliau dalam kitabnya disebutkan bahwasanya ihtimamul amwati lil ahya'i asyaddu min ihtimamil ahya'i lil amwati. Perhatian orang mati terhadap orang yang hidup lebih berat dibandingkan perhatiannya orang hidup kepada yang mati. Maksudnya apa? Kalau orang hidup kepada orang yang mati mungkin bisa jadi ziarah kubur seminggu sekali, sepekan sekali. Kalau orang hidup ke orang mati, hatta itu adalah orang tuanya, bahkan itu adalah orang tuanya, bisa jadi ziarah kuburnya sebulan sekali. Bahkan ada yang ziarah kuburnya setahun sekali. Pas mau masuk bulan suci Ramadan, baru tuh rame-rame mau ziarah kubur orang tuanya. Itulah dikatakan oleh Imam Haddad bahwasanya perhatiannya orang meninggal kepada orang yang masih hidup itu lebih berat dibandingkan perhatiannya orang yang hidup kepada orang yang sudah mati. Anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya, secinta-cintanya dia kepada orang tuanya, mungkin karena kesibukannya itu jarang mengunjungi daripada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Bahkan naudzubillah min dzalik, banyak anak yang lupa mendoakan daripada orang tuanya. Yang kedua, jikalau ditanyakan apakah dipertontonkan, diperlihatkan kepada orang yang sudah meninggal dunia tentang anak cucunya, kalau kita tanyakan tentang orang tua kita belum tentu. Tapi yang diperlihatkan jelas itu adalah satu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau mengaku cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya daripada kita memperbaiki amalan, tapi memperbaiki hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbaiki akhlak kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi karena Nabi melihat kita. Para wali-wali Allah, para sahabat Nabi diperlihatkan. Bahkan orang kalau ziarah ke makamnya baginda Nabi SAW di Raudhah di Madinah, itu Nabi SAW dalam sebuah sabda, beliau dibangkitkan untuk menjawab salamnya orang yang memberi salam. Subhanallah. Maka orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga diperlihatkan daripada perlakuan keluarganya yang ada di dunia. Bahkan mereka punya kesempatan berdoa sama Allah, ya Allah, itu anak cucuku beramal soleh atas namaku ya Allah. Tolonglah ya Allah, kalau dia belum berubah jangan dulu kau cabut nyawanya. Bahkan dikatakan mereka berdoa, ya Allah terangilah kehidupan mereka sebagaimana mereka menerangi kuburku malam ini. Maksudnya dengan apa? Anak yang baca Quran, anak yang beramal soleh atas nama orang tuanya, diterangkan kuburnya orang tuanya dan orang tuanya minta kepada Allah, sebagaimana mereka terangi kuburku malam ini Allah, terangi pula hidupnya. Allah Ta'ala alam. Terjawab ya Bu ya. Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Tepuk tangan lagi untuk kita semua yang ada di sini. Kita semangat untuk belajar pada pagi hari ini ya. Baik, Ibu boleh nanya? Silakan Ibu, namanya siapa? Ibu izin ya Ibu. Ibu gak mau, ibunya geleng-geleng yang di sebelahnya. Gak saya tanya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Astuti dari Majelis Taklim Asyifa Paduraksa Pemalang. Tepuk tangannya dong biar lebih semangat lagi pagi hari ini. Mau nanya apa? Tanya dong Ustadz Bani. Ustadz Bani. Apakah kalau kita sudah meninggal, pertanyaan antara orang yang beriman sama yang tidak beriman, apakah sama apa tidak? Wah bagus banget tuh, sama apa enggak Ustadz? Iya
Ya, kita sama ya, kita sama bedaan kita. Kita Sama dong. pengen dong sama-sama beriman insya Allah ya, amin. Silakan Ustadz Bani, mohon dijawab ya. Terima kasih Ibu ya. Tepuk tangannya sekali lagi, Masya Allah. Kalau ditanyakan pertanyaan malaikat di alam barzakh, siapa nama malaikatnya? Mungkar dan Nakir. Itu sama atau berbeda pertanyaannya kepada orang yang beriman dan orang yang tidak beriman? Maka jawabannya pertanyaannya sama. Yang berbeda adalah kemampuan menjawabnya. Nah, bagaimana nih? Dari sejak meninggal sudah berbeda sebetulnya. Kata Imam Al-Qurtubi, setiap orang sebelum meninggal itu diperlihatkan nasib dia besok. Sehingga dia tahu besok masuk surga atau masuk neraka. Dapat kenikmatan atau disiksa, dia tahu pas sakaratul maut. Maka orang beriman ketika menghadapi sakaratul maut diperlihatkan nasibnya di surga. Sakitnya sakaratul maut kalah dengan pemandangan yang begitu indah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang tidak beriman, sebelum dia mati dicabut ruhnya itu diperlihatkan nasib dia di neraka, dibakar, digergaji, disiksa di neraka sana, ketakutan, maka ruhnya nggak mau keluar. Itu karenanya Allah katakan malaikat yang mencabut nyawa orang yang tidak beriman itu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, wajah dan punggungnya bagian belakangnya digebukin, dipukulin. Nauzubillah min dzalik. Maka ruh itu nggak mau. Sampai pecah ruh itu baru keluar. Begitu keluar orang yang tidak beriman aromanya bau busuk. Dibawa ke langit, langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya tidak dibukakan untuk orang yang tidak beriman ini. Maka ruhnya dilemparkan ke alam barzakh. Sementara orang beriman itu dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai naik ke langit ketujuh. Lalu kata Allah, siapa ini? Itu si fulan ya Allah. Kok ruhnya begitu wangi? Iya dia beramal soleh. Letakkan catatan amalnya fi illiyin. Kata sebagian ulama itu tempatnya adalah di salah satu tiang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ruhnya dikembalikan di alam barzakh. Kata Allah dalam surat Thaha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kalian kami ciptakan, ke bumi akan kami kembalikan dan dari bumi pula kalian akan dibangkitkan. Maka di mana alam barzakh? Di bumi ini. Lalu setelah itu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Orang beriman akan menjawab, Allahu Rabbi. Allah Tuhan saya. Waman nabiyuka? Siapa nabimu? Muhammadun Rasulullah nabi kami. Lalu ma kitabuka atau ma imamuka? Apa kitabmu? Al-Quran. Waman ikhwanuka? Siapa saudaramu? Al-muslimuna ikhwani. Itu kalau orang beriman dengan mudah lancar dia bisa jawab. Bisa nggak Bu jawabnya? Berarti orang beriman semua kita insya Allah. Tapi orang yang tidak beriman kepada Allah. Begitu ditanya man rabbuka? La daraita. Kamu tidak tahu. Kamu nggak ngerti. Maka dipukul dengan palu gadam yang sangat besar. Tembus ke langit. Ke bumi lapisan paling bawah. Hancur berkeping-keping. Lalu bumi kata Ustaz Syam tadi. Menjadi sempit. Fatah tali'u adla'u. Maka rusuknya itu sampai pada patah. Digencet oleh bumi. Wal'iyadzubillah. Ustadz kalau begitu kan gampang tuh. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitab sucimu, siapa saudaramu. Kita apalin aja dari sekarang bagaimana? Boleh diapalin. Tapi kata Ustadz Maulana tadi, biar kata Anda hafal di luar kepala. Kalau tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Besok Gak bisa. Gagal semuanya ya. Berarti bisa apa enggaknya tergantung amalan yang sudah kita lakukan saat ini ya. Bukan menghafalnya ya. Betul. Terima kasih Ustadz Bani. Masya Allah tepuk tangan lagi untuk kita semua. Insya Allah ini penting sekali buat kita semua ya. Dan juga nanti akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih bagus lagi pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya lagi, kita masih di Islam itu indah. Ayo dong semangat lagi pastinya ya. Buat jamaah yang baru bergabung, tema kita adalah hal-hal yang belum diketahui tentang kuburanmu. Aku punya tayangan lagi. Wasiat guru SD di Malang yang akhiri hidup sekeluarga. Kita lihat tayangannya, silakan. Dikutip dari tribunnews.com, W, guru SD di desa Sabtorenggo itu menulis pesan di kaca toilet menggunakan spidol. Pada intinya, isi pesan itu meminta anaknya yang masih hidup untuk patuh kepada kakek dan neneknya. Di akhir pesannya, W menyampaikan rasa cintanya untuk sang anak. Sang anak yang masih hidup berinisial K 13 tahun juga sudah sempat dimintai keterangan oleh warga sekitar terkait pesan terakhir tersebut.
Ustadz Syam. Ya Allah, alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Amin ya Allah. Doa ketika melihat musibah agar kita tidak tertimpa musibah yang sama. Amin ya Allah. Kalau misalnya itu harus dihadapin ya sebenarnya Ustadz. Sebenarnya diperbolehkan gak sih memilih meninggal satu keluarga bersama-sama gitu? Memilih meninggal. Memilih meninggal. Karena kan kejadiannya mungkin seperti itu ya. Apakah mereka juga nanti akan roh mereka akan bertemu lagi? Saling mengenal lagi satu sama lain? Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni, jamaah di studio, jamaah di rumah. Kita buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim fa مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Allahumma arhamna bil Quran. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang telah Allah berikan nikmat, yakni dari para anbiya, para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang jujur, orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya teman. Maka dikatakan bahwa kebersamaan mereka bersama bukan hanya di dunia tapi juga akan bersama di alam barzakh. Bukan hanya bersama di alam barzakh tapi juga akan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala atau biasa kita sebut dengan hari pembalasannya Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya mencari daripada teman yang saleh agar kita bisa bersama di dunia, bersama di alam barzakh dan juga bersama nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah ruh daripada orang-orang beriman ini akan saling berjumpa? Tentu saja itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah diperintahkannya untuk mencabut nyawa seseorang di dunia ini, maka datanglah malakul maut dengan membawakan kain yang sangat lembut, kain sutra yang diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjaga dirinya. Lalu dipanggillah dia dengan sebutan radiyatan mardiyah, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu keluarlah ruh tersebut dengan bau yang sangat harum, aroma yang sangat harum, sehingga para malaikat yang akan mendampinginya naik ke langitnya Allah, mereka berebutan untuk membawa ruh tersebut. Setelah diantar oleh malaikat yang berhasil merebut ruh ini, ruh orang saleh ini, ruh orang beriman ini, mukmin sejati ini, maka diantar ke atas langit bertemu dengan ruh orang beriman yang lainnya. Jadi kalau ditanyakan apakah bisa bertemu ruh satu dengan ruh yang lainnya, maka mereka akan bertemu. Apakah ruh satu keluarga bertemu dengan keluarga yang lainnya? Mereka akan bertemu dalam satu ikatan. Ikatan apa? Ikatan keimanan, bukan ikatan darah. Karena kalau ikatan darah, maka yang satu akan sibuk dengan nikmatnya Allah, yang satu sibuk dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka diangkat ke langit bertemu dengan ruh orang beriman yang lainnya, lalu mereka ditanyakan bahwasanya, apakah engkau telah bertemu dengan orang ini? Mereka semua melihatnya dengan berkata, tunggu dulu, biarkan dia beristirahat, dia baru datang dari lelahnya dunia. Maka dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ada orang yang ditanyakan juga ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat kasarnya ditarik keluar daripada tubuhnya, dari jasadnya dengan mengeluarkan bau yang sangat busuk sehingga tidak ada malaikat yang mau mengantarkannya, akan tetapi dibenamkan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada ruh yang lainnya melihat, jauhkan dia daripada kami karena dia sangat berbau busuk. Maka subhanallah, jikalau ditanyakan bertemukah keluarga dengan keluarga yang lainnya, bertemu jikalau keimanannya sama.
bertemu jikalau levelnya sama. Tapi kalau yang satu beriman, yang satu tidak beriman, maka tentu saja dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling menggembirakan daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, beliau pernah menceritakan tentang sebuah hiburan bagi orang tua yang meninggal anaknya. Orang tua yang meninggal anaknya, maka anak-anak tersebut telah berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak ini akan menemui arwah ataupun ruh daripada orang tuanya sembari menarik baju orang tuanya, dan dia tidak akan pernah melepaskan daripada baju orang tua tersebut sampai mereka menggandeng orang tuanya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketemu Tapi kalau satu keimanan gitu ya. Iya, sama-sama beriman. Sama-sama beriman. Berkeluarganya itu karena satu keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi bersaudara karena keimanan. Masya Allah, terima kasih Ustaz Sama-sama. Syam. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita. Saya suruh tepuk tangan terus pokoknya ya. Biar gak ngantuk, biar gak kedinginan, biar semangat ya. Oke, semangat lagi? Pasti dong, kalau gitu yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja ya, tadi sebelah sini udah. Sekarang aku mau ke sebelah kanan aku dulu ya. Ada siapa aja kira-kira, gak usah takut. Jangan khawatir. Yang kira-kira banyak masalah mana ya? Oh ini deh, yang kacamatanya pink. Masya Allah, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Majelis Taklim Asyifa Paduraksa, Pemalang, Jawa Tengah. Tepuk tangannya dong. Masya Allah. Tanya dong Ustadz Maulana. Iya. Iya. Nanya apa sih? Tuh ayo disamperin tuh. Silahkan langsung aja tanya. Sebenarnya luas kuburan itu berapa? Lalu, lalu kuburan itu boleh nggak dikicing atau di keramik biar indah kayak di hotel, biar nggak menyeramkan gitu. Ya demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bertanya. Tuh boleh nggak dihias-hias, dikicing Boleh nggak? katanya. Baik, gini. Pertanyaan ini sangat menarik. Perlu kita sampaikan kepada semuanya. Masya Allah. Angkat tangan yang pernah ke Tanah Suci. Ya. Masya Allah. Yang pernah lihat kuburan Baki. Ya, itu lihat kan? Masya Allah. Kita cuma lihat itu batu doang di situ. Lalu tidak lama kemudian ketahuilah. Para penghuni kubur itu jasadnya akan hancur. Tinggal tersisa segini tulangnya. Itu pun yang tersisa tulang ekor yang bulat. Semua akan hancur. Jadi itu nanti akan, jadi kalau kuburan umum sama sekali tidak diperbolehkan. Karena pasti akan terisi lagi kan. Ada orang meninggal lagi ditambahin lagi, bertumpuk lagi. Karena diperkirakan sudah hancur. Nah, tapi kalau kuburan keluarga itu makruh. Nah, kalaupun membangun bangunan atau membuat dinding, memperindah, itu boleh cuma sebagai tanda. Ulangi, sebagai tanda. Batasnya 1 jengkal. 1 Tandanya. jengkal. 1 jengkal aja, jadi setinggi segini. Hanya sebagai batas. Oke. Hanya sebagai batas. Nah, kalau kuburan ulama, kuburan pahlawan untuk menghormati, boleh-boleh saja. Sekali lagi, boleh-boleh saja. Nah, yang saya amati, guru saya pernah jelasin, sampai betul juga ya. Kalau diatapin, biasa ada, lihat pernah ada kuburan di atap. Ada, ya. Nah, lihat, itu justru kotor. Karena ada cicak. Bahkan kalau musim hujan, kambing masuk. Ya, berteduh. Berteduh, pasti. Keinjak-injak. Nah, sekelas orang saja tidak boleh menghinakan. Ya. Apalagi Suara apa tuh Ustaz? suara apa itu Bu? Suara apa? Itu suara saya. Kalau ada kami kan biasa gitu. Ya. Masuk ke dalam. Saya mati bener juga ya. Bener. Justru tidak memuliakan kalau kau atapin. Ya. Karena berpotensi binatang-binatang, maaf. Kayak anjing, Ya. ayam
pasti berteduh di situ kalau hujan. Oh jadi kalau dibatasin aja sebagai tanda. Sebagai tanda ada masalah. Gak masalah Batasnya ya. kata Sayyidina Ali, saya pernah diperintahkan oleh Rasul untuk menghancurkan kuburan yang lebih dari 1 jengkal. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Tepuk tangannya untuk guru-guru kita. Masya Allah. Dari tadi udah ngantuk pas tepuk tangan. Langsung sadar. Gak apa-apa biarin aku kagetin terus. Bu santai bu. Masya Allah. Ibu nanya ya. Silakan berdiri, namanya siapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Doris dari Majelis Taklim Asifah Paduraksa Pemalang. Tepuk tangannya untuk Ibu Doris. Silakan mau nanya apa? Saya mau tanya Pak Ustadz Bani. Silakan, Ustadz Bani udah datang tuh. Mau nanya apa? Yo, disamperin langsung sama Ustadz Bani. Ya, bagaimana apabila kita itu membanggakan kemewahan kita, membanggakan kekayaan kita dan bermewah-mewah di dunia, kira-kira di kubur nanti azabnya seperti apa Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Itu kalau bermewah-mewahan azabnya seperti apa? Karena kan katanya mungkin cuma pakai kain kafan nanti ya. Pastinya kok. Silakan. Pamer ya. Lah, to the point banget sih. Aku udah alus-alus langsung to the point pamer. Tang baru. Dipamerin padahal belum lunas. Ya. Bagaimana ini orang yang memamerkan kemewahan? Pakaian, aksesoris, outfitnya dia bangga-banggakan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, "Wala tamshi fil ardi maraha." Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan kau berjalan di atas muka bumi dengan sombong, pamer. Padahal itu kalau bunyi pakaiannya, aksesorisnya bunyinya kredit, 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 kredit. Kredit, kredit. Kalau bunyi. Kalau bunyi bisa gitu ya. Innaka lan takhriqal arda kata Allah, kau tak bisa masuk menembus bumi itu. Wa lan tablughal jibala tula. Kesombonganmu kau tak akan bisa melampaui gunung. Maka jangan sombong. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena orang sombong kata Imam Ghazali itu tanda kolbunya kikir. Sebetulnya bakhil dia. Orang yang bakhil maka muncul sifat kesombongan. Tapi kalau orang dermawan, orang gemar berinfak, maka itu akan meredam sikap sombong dan pamernya itu. Lalu apa hukumannya? Kata Imam Ghazali, yang pertama dia akan dijauhkan dari surga, didekatkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ada sombong, sikap ria, sikap ujub, sikap pamer dalam kolbunya meskipun sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi, apalagi sebesar benda yang paling kecil, maka dia tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka apa yang kita punya ini itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Anta lil mali idza amsaktahu. Kau akan menjadi budak harta kata para ulama kalau harta itu kau pegang-pegang, kau kikir, kau bakhil. Tapi idza anfaqtahu fal malu laka. Tapi kalau kau infakkan harta itu maka insya Allah harta itu akan berada di bawah atau di dalam genggamanmu. Masya Allah. Makanya jangan kita pamer, jangan kita sombong-sombongkan. Karena pada akhirnya sekaya apapun kita, begitu mati kita hanya dibungkus kain kafan. Kain kafan yang kita bawa. Semewah dan sebagus apapun kendaraan kita, ujung-ujungnya kita dibawa dengan keranda. Dibawa dengan keranda. Tak ada yang bisa kita banggakan, tak ada yang bisa kita bawa. Semuanya itu akan kita tinggalkan. Ada orang mengatakan mali, mali, hartaku, hartaku, hartaku. Lalu kata Rasulullah SAW, aina maluka, mana hartamu? Cuma 3 yang kau makan, semahal apapun yang kau makan, ujung-ujungnya mohon maaf, 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 dia akan keluar, dia akan dibuang. Gak ada orang, ini habis makan durian yang mahal tuh, durian apa, musang king. Habis itu dia mulai perut, ditahan, mungkin gak? Gak boleh keluar. Ini 1 juta gak boleh keluar. Gak ada, mahal apapun dibuang. Sebagus apapun pakaian, pada akhirnya pakaian itu akan rusak. Pakaian itu akan hancur, pakaian itu akan habis, lapuk dan seterusnya. Tapi kalau kita infakkan, kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sejatinya harta yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya akan kita tinggalkan untuk siapa? Keluarga, ahli waris.
Sebagus apapun rumah, kendaraan. Kalau kita mati akan dipakai oleh orang setelahnya. Bu, punya perhiasan. Kalau meninggal dibawa apa enggak? Enggak. Punya emas, kalung, besar. Dibawa enggak kalau mati? Kalau kita meninggal kemana tuh harta itu? Emas itu siapa yang pakai? Alhamdulillah kalau anak. Kalau enggak yang kedua bu, nauzubillah min dzalik. Maka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sombongkan. Karena kata Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kalian pasti akan ditanya oleh Allah setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Ibnu Juzai dalam At-Tashil li Ulumit Tanzil, semua harta, semua aksesoris pakaian yang kita punya itu akan ditanya per item. Kerudung kita ini satu-satu ditanya semua nih Bu. Tas kita semua akan ditanya, sepatu, semua itu ditanya per item. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Per item ditanya, bagaimana cara kau mendapatkannya, kemana kau belanjakan. Tapi kata Ibnu Juzai, illa kecuali nikmat yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nih kita pakai buat ngaji, kita pakai buat beribadah kepada Allah, insya Allah tidak ditanya. Mana Mas Sony sebelah mana? Kredit. Kedengeran gak Ustaz? Bunyinya ya. Bunyi. Pantesan rumah aku berisik banget ya. Bunyinya gitu. Ya Allah terima kasih Ustaz Bani untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah tabarakallah. Seru gak pembahasannya? Penting ya? Masya Allah, ada lagi nih yang gak kalah pentingnya. Kita akan sama-sama simak ya. Langsung aja Kak Fadli dan Ustadz Maulana. Silakan Kak Fadli, silakan Ustadz. Terima kasih banyak Sony, Masya Allah Ustadz. Udah dengar belum? Sekarang nih masyarakat tuh udah lebih bijak loh dalam penggunaan produk. Mereka nih udah mulai pakai produk lokal Ustadz. Seneng deh liatnya. Iya, alhamdulillah ya Li. Masyarakat sudah lebih bijak, emang paling tepat ya. Pilih produk yang udah pasti aman, pilih yang 100% produk lokal untuk memajukan ekonomi Indonesia. Masya Allah tabarakallah, ternyata sangat berdampak banget ya Ustadz ya. Apalagi produk lokal kita kan juga kualitasnya udah bagus-bagus semua. Betul, mulai dari baju, sepatu, makan, minum, bahkan susu steril saya aja itu 100% produk Indonesia loh. Ih beneran Ustadz. Beneran, iya nih. Nih. Susu steril yang udah pasti lebih enak dan berkhasiat buat jaga daya tahan tubuh. Kayak susu steril 7 kurma. Ih susu steril 7 kurma ini susu steril yang ada kurmanya kan Ustadz ya? Betul, nutrisi susu steril ditambah khasiat kurma. Jadi double khasiatnya, bagus untuk jaga daya tahan tubuh. Dan alhamdulillah susu steril 7 kurma ini 100% produk Indonesia. Lebih enak lagi nih, kamu cobain. Ini Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jazakallah khairan kasiron. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Aduh Masya Allah, rasanya enak, nggak hambar. Nah kan udah 100% produk Indonesia. Rasanya lebih enak lagi nih. Susu steril 7 kurma, susu steril pilih yang ada kurmanya ya. Susu steril 7 kurma insya Allah jadi pilihan penuh berkah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjut lagi, kita masih akan memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di rumah untuk bertanya. Makanya jangan pindah channel dulu, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya lagi, kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah tabarakallah. Ada lagi pertanyaan bagus, tapi sebelumnya yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja ya, aku bacain ya. Ada pertanyaan dari Instagram @putriaryani. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Ustadz, apakah orang yang sudah di dalam kubur bisa meminta pertolongan atau doa kepada orang yang masih hidup? Katanya kan masih bisa saling mendoakan antara orang yang masih hidup dan mati. Langsung saja Ustadz Bani, mohon jawabannya Ustadz. Masya Allah. Di dalam surat Az-Zumar ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha.
Allah yang menggenggam setiap jiwa ketika manusia itu sudah meninggal ataupun yang belum meninggal ketika tidur. Kata Imam At-Tabari ketika menafsirkan surat Az-Zumar ayat 42 ini, apa kata beliau? Inna arwahal ahya wal amwat taltaqi fil manam fatata'arafu masyaallahu minha. Ruh orang yang sudah meninggal itu bisa berjumpa dengan ruh orang yang masih hidup di mana? Fil manam, ketika orang hidup itu sedang tidur dalam mimpinya. Maka boleh jadi orang yang sudah meninggal ini datang ke mimpi orang yang masih hidup ini ketika dia tidur untuk menyampaikan pesan-pesannya. Itu kata Imam At-Tabari. Maka banyak kita temukan dalam beberapa literatur, diantaranya misalnya Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Waktu itu ada sahabat namanya Thabit bin Qais ketika perang Yarmuk, perang Yamamah. Ketika itu beliau terbunuh, mati syahid di sana dengan pakaiannya masih menempel dan beliau memakai pakaian besi. Nah, karena meninggal ini jasad-jasad tidak ada yang mengurus atau belum sempat ada yang mengurus, tiba-tiba ada orang ngambil baju besinya diumpetin, bawa. Orang nggak tahu nih baju besinya ada yang ngambil. Maka kemudian selesai sudah pemakaman para syuhada ini, lalu kemudian Thabit bin Qais datang ke mimpi salah seorang sahabat menyampaikan baju besiku diambil sama si fulan, disimpan di itu yang tendanya paling ujung. Tolong kau sampaikan kepada Khalid bin Walid. Tolong kau sampaikan kepada dia, ini bukan cuma sekedar mimpi, ini adalah aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Maka kemudian terbangun dia, disampaikan kepada Khalid. Khalid, kemarin tuh sahabat gini, katanya dia ambil pakaiannya di ujung sebelah sana. Maka Khalid memerintahkan kepada beberapa sahabat untuk datang ngecek, ternyata baju besinya ada di sana. Apa artinya? Bisa jadi orang yang sudah meninggal, tapi ada satu hajat yang dia belum sempat tertunaikan, yang belum sempat dia lakukan. Lalu dia mohon kepada Allah, ya Allah, saya ingin menyampaikan kepada ahli waris saya. Saya ingin menyampaikan kepada pasangan saya ingin menyampaikan kepada keluarga saya, izinkan saya bisa menyampaikan itu ya Allah. Dengan izin Allah dia bisa menyampaikan lewat mimpi. Ustadz, betul Ustadz, kemarin bapak saya almarhum datang dalam mimpi saya Ustadz, dia berwasiat. Apa wasiatnya? Berat saya tunaikan. Kenapa berat ditunaikan? Tunaikan kalau itu wasiat. Masalahnya dia minta saya bayarin hutangnya Ustadz. Bayarkan hutangnya. Saya juga banyak hutangnya Ustadz. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita semua insya Allah. Yang kedua, bisa jadi orang yang meninggal kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia mendoakan orang yang masih hidup. Kalau kita yang masih hidup, tadi Ustaz Sam menjelaskan, kepedulian kita terhadap orang yang sudah meninggal kalah dengan kepedulian mereka terhadap kita. Ketika Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu meriwayatkan Ali radhiyallahu anhu mengatakan kalau ada dua orang sama-sama beriman, yang satu sudah meninggal, lalu Allah siapkan tempat yang terbaik di sana. Allah berikan kenikmatan di alam barzakh, di alam kubur sana. Lalu dia berdoa, ya Allah, saya sudah meninggal, kau berikan nikmat yang begitu luar biasa di kubur ini. Saya punya teman ya Allah, dia masih hidup. Di mana dia? Lagi nonton Islam itu indah. Ya Allah, tolong kalau dia meninggal besok, berikan kenikmatan ini ya Allah. Sama seperti ini untuk dia. Maka insya Allah akan diberikan. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya. Sekarang kita sama-sama mendengarkan kesimpulan dari Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Hal-hal yang kita tidak tahu tentang kuburan. Hari ini kita membahas tentang bagaimana keadaan kubur. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, dan bagaimana meninggal kita. Apalagi kita juga tidak tahu bagaimana keadaan kita nanti kelak di alam kubur. Maka Sayyidina Utsman bin Affan sangat bersedih perihal tentang kuburan. Karena kita tidak tahu, bahkan kita sendiri hati-hati berbicara tentang kuburan, akan ada pertanyaan, akan ada siksaan. Tapi akan ada juga kenikmatan. Kita tidak tahu bagaimana keadaan kita. Maka persiapkanlah bekal kita untuk menuju ke alam barzah, alam kubur. Karena akan ditanya prosesnya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa saudaramu, siapa imanmu. 4 pertanyaan ini, sekali lagi 4 pertanyaan ini akan ditanyakan. Siapa Tuhanmu? Ayo jawab. Allah. Siapa nabimu? Siapa imanmu? Al-Quran. Siapa saudaramu? Muslim. Ini pertanyaan. Tapi kenapa kau tidak sholat kalau Allah Tuhanmu? Kenapa kau tidak mengikuti Nabi kalau Nabi adalah Nabimu? Kenapa kau tidak melaksanakan isi kandungan Al-Quran kalau engkau imani? Dan satu lagi, kenapa kau sakiti saudaramu kalau dia adalah saudaramu?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi las tulil firdausi anan wala. Terima kasih ya semuanya.